Salam, apa kabar semua pemirsa yang diberkati Tuhan? Harapan kami kita semuanya tetap ada dalam lindungan kasih Yesus. Kita belajar kembali dari pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-11, tepatnya di hari Senin, dengan judul Serangan Terhadap Yusuf. Namun sebelum melanjutkan pelajaran ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Saat ini kami kembali belajar dari pelajaran sekolah sahabat, tuntun kami untuk memahaminya. Banyak dosa kami ampunkan, dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran kita hari ini melanjutkan pelajaran kita di hari Minggu. Semalam kita sudah membahas bagaimana saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf. Ini disebabkan oleh karena yang pertama, Yakub memberikan kasih sayang lebih, perhatian lebih kepada Yusuf daripada kepada saudara-saudaranya. Yang kedua, saudara-saudara Yusuf melihat Yusuf disertai oleh Tuhan. Kedua hal inilah membuat dia semakin benci. Dan hari ini kita akan melihat dampak dari kebencian saudara-saudaranya terhadap Yusuf. Namun sebelum ke sana kita perlu mengetahui bahwa saudara-saudara Yusuf ini ada di padang mengembalakan kambing domba. Dan mereka mengembalakan kambing domba sampai berbulan-bulan. Dari satu tempat berpindah ke tempat yang lain di mana ada rumput yang bisa memberikan makan domba-domba mereka, kambing mereka. Sedangkan Yusuf berada di kemah bersama-sama dengan ayahnya. Dan pada saat itu Yakub kembali mengingat anak-anak mereka yang ada di padang. Karena sudah berbulan-bulan belum pulang, maka Yakub khawatir saat mereka sudah tiba di Sikhem. Mungkin saja orang-orang di sana akan menyerang mereka oleh karena peristiwa yang lalu saat Dina diperkosa oleh orang Sikhem pada saat itu. Dan pada saat itu kita mengetahui di mana Simeon dan Lewi membuat satu strategi supaya semua orang yang ada di sana disunat, dan pada hari yang kedua mereka diserang dan Simeon dan juga Lewi merampas, menjarah semua orang-orang yang ada di Sikhem. Yakub takut suatu pembalasan balik dari Sikhem. Sehingga Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat saudara-saudaranya di padang. Pada saat itu Yakub melepaskan Yusuf berjalan selama 50 mil dari Hebron, lembah Hebron ke Sikhem. Dan setelah sampai di sana, Yusuf melihat saudara-saudaranya tidak ada, demikian juga kambing domba tidak ada. Lalu dia bertanya kepada orang-orang yang ada di sana. Lalu dikatakan bahwa kemungkinan dia sudah ke Daton. Orang-orang sana mengatakan dia sudah ada di Daton. Dari Sikhem ke Daton ini berjarak sekitar 15 mil. Jadi boleh kita kalkulasikan dari lembah Hebron ke Sikhem 50 mil, dari Sikhem ke Daton ada 15 mil, berarti semuanya jaraknya ini ada sekitar 65 mil. Kalau kita setarakan dengan kilometer, 1 mil itu sama dengan 1,6 kilometer. Maka 65 mil ini sama dengan 104,6 mil. Oh, ini merupakan suatu perjalanan yang sangat panjang. Saya teringat dengan pelayanan kami, ada 2 tempat yang melebihi 100 km. Dan saya bisa membayangkan 100 km ini bukan jarak yang sangat mudah dijalani. Sedangkan kami saja mengendarai sepeda motor bahkan sampai berjam-jam. Ya, ditambah juga mungkin karena jalannya tidak semuanya bagus. Kita bisa bayangkan bagaimana Yusuf berjalan seorang diri. Karena Ellen White menyatakan dalam buku Alpha Omega jilid 1, dia tidak disertai oleh orang-orang yang lain. Dia hanya seorang diri. Berjalan sepanjang 104,6 km.
Tentunya dia sudah lapar, sudah letih, dan seharusnya saudara-saudaranya menyambut dia dengan baik. Seharusnya saudara-saudaranya memberikan dia makanan untuk memulihkan tenaganya. Tetapi walaupun demikian dikatakan Yusuf melakukan perjalanan ini supaya dia dapat memberikan informasi kepada ayahnya tentang saudara-saudaranya. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, namun apa yang dihadapi oleh Yusuf? Setelah sampai di sana, di Daton, dikatakan saudara-saudaranya langsung muncul kembali kebencian selama ini. Kebenciannya akan memuncak kembali dan mengejek, oh si tukang mimpi sudah datang, mari kita bunuh dia. Kalau bukan karena Ruben pada saat itu, anak Lea yang tertua, maka Yusuf sudah dibunuh. Kita mengetahui pelajaran kita yang lalu, Ruben ini juga mempunyai catatan kebejatan moral, di mana dia meniduri gundik ayahnya, ya, dari budak, dari hamba Rahel. Tetapi walaupun demikian, Ruben ini memiliki hati yang lembut, di mana dia tidak suka pertumpahan darah. Ruben mengatakan jangan apa-apakan dia. Jangan apa-apakan dia. Lalu Ruben membuat suatu cara, lebih bagus dimasukkan dia ke sumur. Lalu setelah itu nanti dalam hati Ruben, biarlah saya akan menyelamatkan dia dan membawanya kepada ayahnya Yakub. Dan oleh karena situasi itu, Ruben menjauh dari saudara-saudaranya. Dia takut tidak dapat menahan emosi. Dan kemudian saudara-saudara yang lain memasukkan ke dalam sumur dan mereka makan, sedangkan Yusuf sudah kelaparan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, maka pada saat mereka mengangkat mukanya, dia melihat satu kafilah dari kaum Ismail menuju ke Mesir membawa rempah-rempah. Dan Yehuda mengatakan, bagaimanapun dia adalah darah daging kita, ada baiknya kita jual saja supaya kita bersih terhadap darahnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kemudian Yusuf dikeluarkan kembali dari sumur dan dijual ke kafilah itu dengan harga 20 sikal perak, ya. Dan di kerajaan pertengahan Mesir pada saat itu harga seorang budak memang 20 sikal. Kalau kita kalkulasikan ke rupiah, berapakah itu 20 sikal? Satu sikal itu seharga, kita buatlah 13 gram. Karena menurut penelitian sekitar 12 sampai 14 gram. Kita ambillah tengahnya, 13 gram. Satu koin perak ini seberat 12 sampai 14 gram. Kita ambil tengahnya tadi 13 gram. Maka kalau dia 20 keping perak, ya, maka ini setara dengan 260 gram, ya. Kalau kita lihat tadi, baru saya lihat harga perak, ya, di Google untuk hari ini, dicatat di sana harga perak itu sekitar 14.430 per gram. Maka kita boleh kalikan 260 gram sama dengan 3.751.800. Hanya 3.751.800 rupiah lah harga Yusuf dijual ke kafilah yang menuju Mesir. Kita perlu mengetahui bahwa menjadi seorang budak adalah satu nasib yang lebih ditakuti daripada kematian. Dan kita mengetahui saat itu Yusuf baru berumur 17 tahun. Masih belia. Dialah seorang yang tampan dan wajahnya dipenuhi dengan roh ilahi, sehingga kadangkala saudara-saudaranya pada saat melihatnya kagum. Tetapi oleh karena kebencian yang sudah berkecambuk dalam hatinya, maka kekagumannya itu terkubur dan terlihat suatu kebencian bagi semua saudara-saudaranya. Kaum Ismail menjualnya kepada orang Midian, kepada orang Mesir. Lalu kemudian nanti kita menemukan Potifar membeli Yusuf. Potifar adalah seorang pegawai istana di Mesir. Saudaraku, dari pelajaran ini kita dapat memetik bahwa di dalam kehidupan kita,
walaupun kita mungkin dibenci oleh saudara dan saudari kita, walaupun kita dijauhkan dari keluarga kita, walaupun kita jauh dari sanak saudara kita, namun bila kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan merubah kehidupan kita untuk menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Lalu poin yang kedua, jangan biarkan kebencian akan menguasai diri kita, dan gantikanlah kiranya dengan kasih karunia Tuhan untuk mengubah karakter kita untuk lebih baik dengan sesama kita, terkhusus di hadapan Tuhan. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami dapat belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami untuk memahaminya, membawa hubungan kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Berkat Tuhan selalu menjadi bagian semua pemirsa, baik yang sakit Tuhan sembuhkan, demikian yang berulang tahun berikan sukacita sorga, sehingga mereka merasakan berkat-berkat Tuhan hadir dalam kehidupannya. Demikian juga yang berduka cita, Tuhan berikanlah kiranya penghiburan sejati, agar mereka tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Demikian juga yang ada dalam pergumulan, dalam masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Bersamalah dengan mereka. Banyak dosa kami Tuhan, sekali lagi ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Sempurnakanlah doa kami ini, dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Perapat, pamit undur diri. Dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.